Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rahmadani dengan NIM 15281102523. Nah, saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Nah, di sini saya mempunyai tugas kuliah dengan mata kuliah mikrokonseling. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya adalah kemampuan yang penting untuk dimiliki oleh seorang guru atau konselor dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya, pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka itu adalah pernyataan yang mengharapkan responden untuk menulis jawaban berbentuk uraian tentang sesuatu hal. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang disusun harus disesuaikan dengan jenis tujuan riset. Nah, pertanyaan terbuka dapat digunakan untuk mendapatkan jawaban yang lebih lengkap dan bermakna. Dan saat kita membutuhkan penjelasan atau gambaran tentang suatu hal, tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak detail dan pemahaman sehingga masalah yang dibahas menjadi lebih jelas. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dialog pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Nah, terlebih dahulu saya akan memberikan kesempatan kepada konseling saya untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Fadila Sashina A dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar, Program Studi Informatika. Di sini saya akan bertanya mengenai kesibukan Kak sehari-hari. Nah, kita bilang kita kuliah sambil kerja. Nah, apa alasan Kak kita kerja sambil kuliah? Alasan saya karena mau jakal saja kayak belajar mandiri Kak. Kayak mau Kak rasakan nih gimana sih itu kayak kuliah sambil kerja. Nah, bagaimana Ki membagi waktu antara kuliah dan bekerja tiap hari? Kuliah cuma satu Kak, tidur dengan waktu yang cukup. Tidur dengan waktu yang cukup Kak. Nah, apa kesulitan yang paling sering kita alami atau hadapi saat menjalani dua kegiatan atau tanggung jawab itu antara kuliah sama kerja? Kalau soal dibilang kesulitan itu alhamdulillah tidak ada nih Kak. Kan memang kayak kemauan sendiri tuh mau kuliah sambil kerja. Jadi kayak harus diterima konsekuensinya apa yang bakalan terjadi. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi rasa lelah tak capek tak setelah bekerja tapi masih bisa kuliah gitu. Pokoknya aku hadapi kayak kalau capek pulang kerja itu tidur bisa aja Kak. Sebenarnya capek. Apa dampaknya bekerja terhadap konsentrasi atau hasil belajar tak? Kalau mungkin dampaknya itu Mbak, kadang kan kalau semisal ada kuliah kita Kak, itu biasa sih pulang jam 6. Dan itu dampaknya tuh kalau semisal kuliah sambil kerja itu kayak biasa keteteran sih kalau semisal mengenai tugas. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara tak menjaga motivasi agar tetap semangat menjalani kuliah sambil kerja itu? Kuncinya cuma satu, jalan saja. Dapat tahu apa kuncinya di sini ya. Nah, selanjutnya itu dalam hal apa kita merasa bangga bisa kuliah sambil kerja? Dalam hal pada saat terima gaji. Wajib banget itu. Nah, selanjutnya bagaimana reaksi keluarga tak atau teman terhadap keputusan tak kuliah sambil kerja? Kalau mengenai dari keluarga sendiri itu satu jika yang penting tujuan awal itu apa kuliah. Jadi kayak ndak boleh walaupun kayak kerja yang anak itu dasar gitu. Nah, selanjutnya itu apa rencana agar kuliah berjalan lancar di tengah kesibukan tak kerja? Rajin-rajin lagi saja Pak, atur waktu Pak, mana waktu untuk kerja tugas sama kerja. Ini saya akan menuju ke pertanyaan tertutup. Nah, saya akan bertanya apakah Kadila itu bekerja setiap hari? Iya Pak, bekerja kasih setiap hari dan itu dari jam 3 sampai jam 10 malam Pak. Nah,
Apakah Kak Dila ini pernah merasa kewalahan karena tugas kuliah dan pekerjaan bersamaan? Kalau mengenai kewalahan itu tidak Kak, karena secara untuk sekarang itu di fakultasku sendiri belum terlalu padat sekali anunya, apanya bisa dibilang kelas-kelasnya Kak, jadi nggak terlalu kewalahan ya Kak. Nah, selanjutnya itu apakah bos Kak atau atasan Kak itu tahu kita kerja? Tahu Kak, sebelum Kak kayak dibilang di interview dalam pekerjaan ini, ditanya Kak, apa kesibukan saya? Saya bilang nih, iya Kakak. Nah, selanjutnya itu apakah Kak Dila ini sering terlambat mengumpulkan tugas? Sering sekali Kak. Kenapa sih Kak? Itu tuh Kak, kadang Kak, kayak semisal terlambat kan mengirim tugas itu, kayak capek tuh Kak. Jadi, ini, lambat Kak biasa. Apakah Kak Dila pekerjaan Kak ini berhubungan dengan jurusan kuliah Kak? Tidak sama sekali Kak. Nah, kalau boleh tahu pekerjaan Kak sekarang itu apa? Misalnya apa yang kita kerja? Itu Kak, saya kayak jaga tenan, kayak jualan donat. Siapa tahu mau pergi beli donat Kak. Saya coba di donat lah. Selanjutnya itu apakah Kak Dila merasa pekerjaan Kak itu mengganggu waktu pelajaran Kak? Tidak. Apakah Kak Dila pernah berpikir untuk berhenti bekerja selama sementara waktu? Pernah dan rencana mau berhenti Kak. Oh, nah, apakah Kak Dila ini mendapatkan dukungan dari keluarga untuk kuliah dan bekerja? Kalau soal dukungan itu, ya iya Kak, didukung. Cuman kuncinya satu, harus diimbangi dengan kuliah. Jangan kayak dibagi fokus kerja saja. Nah, selanjutnya itu apakah Kak Dila itu merasa puas dengan cara kita mengatur waktu kita selama Tidak. Karena kan dulu tuh Kak, kalau saya bisa kayak pulang ke kuliah ini kayak bisa langsung tidur. Sekarang kok beda Kak, kayak pulang ke kuliah loh, iya sekarang masuk ke kerja, dan bisa istirahat Kak. mungkin cuma itu pertanyaan yang bisa saya butuhkan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mungkin cuma itu. Terima kasih ya Kak. Ya Kak. Kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang saya jelaskan, yang dimana keterampilan bertanya sangat penting dalam konseling karena membantu konselor menggali informasi dan memahami kondisi konseling. Serta mengarahkan proses konseling secara efektif. Nah, pertanyaan terbuka digunakan untuk mendorong konseling bercerita lebih luas. Nah, sedangkan pertanyaan tertutup digunakan untuk memperoleh jawaban yang lebih singkat dan jelas. Nah, penggunaan keduanya secara tepat membuat konseling lebih terarah. Nah, saya juga dapat menyimpulkan dari kasus konseling saya di mana dia sedang bekerja sambil kuliah. Nah, di sini konseling saya umumnya menghadapi berbagai masalah seperti kesulitan membagi waktu serta dia sering terlambat mengumpulkan tugas kuliah. Nah, melalui keterampilan bertanya, konselor dapat membantu konseling memahami situasi dan menemukan solusi dan mencapai keseimbangan antara kuliah dan pekerjaannya. Mungkin cuma itu hasil dialog antara konseling dan konselor. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.